Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Astuti, Prodi PIAUD dari IAIN Mitru Lampung. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Dino Besar dan Dino Kecil. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, tinggallah di dalam sebuah rumah yang terdiri dari seorang ayah dan bersama kedua anaknya, yaitu Dino Besar dan Dino Kecil. Pada suatu hari, sang ayah terjatuh sakit dan kemudian meninggal. Sebelum meninggal, ayahnya berpesan kepada anak-anaknya agar membagikan warisan secara adil. Kata sang ayah. Peninggalan ayahnya, Dino Besar dan Dino Kecil tinggal berdua dalam rumah. Atas kesepakatan berdua, kemudian sang kakak atau Dino Besar membagikan warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ayahnya meninggalkan sawah, seekor sapi, dan seekor anjing. Kemudian Dino Besar membaginya. Ini bagian kamu, dan ini bagianku. Anjing ini untukmu, dan sapi ini untukku tentunya, karena aku adalah sang kakak. Jadi aku memiliki bagian yang lebih besar. Dengan rendah hati dan keikhlasannya, Dino Kecil menerima apa yang diberikan oleh kakaknya. Baiklah, aku terima semuanya. Terima kasih saudaraku, kata Dino Kecil dengan bijak. Ya, kata Dino Besar dengan angkuh karena ia memiliki petak sawah yang lebih besar dan seekor sapi yang tentunya akan bermanfaat untuknya dalam membantu mengerjakan pembajakan sawah. Pada suatu hari, mereka sama-sama mengerjakan sawahnya. Menggarap sawah menggunakan anjing. Apa yang bisa dilakukan seekor anjing? Kata Dino Kecil. Namun Dino Kecil tak menyerah. Ia mengajari anjingnya dengan sabar dan telaten. Sedangkan Dino Besar membajak sawahnya bersama seekor sapi yang ia miliki. Namun, sapi tersebut tidak mau berjalan dan dengan penuh emosi, Dino Besar berkata, "Dasar sapi tidak berguna, apa yang bisa kamu lakukan? Kenapa kamu tidak mau jalan?" Kata Dino Besar penuh emosi. Kemudian Dino Besar mencambuk dan tetap sapi itu tidak mau berjalan. Akhirnya dengan penuh emosi, Dino Besar membunuh dan menyembelih sapi yang ia miliki. Kemudian memasaknya dan memakan dagingnya. Sedangkan di sawah Dino Kecil yang terjadi adalah anjing yang dimilikinya sangat menurut dan mampu mengerjakan pembajakan sawah hingga selesai. Kemudian datanglah Dino Besar ke sawah Dino Kecil. Dino Besar berkata, "Hai Dino Kecil, apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengerjakan sawahmu? Siapa yang membajak sawahmu?" Tanya Dino Besar. "Tentu saja anjingku, karena aku hanya memiliki seekor anjing. Mana mungkin seekor anjing mampu membajak sawah, sedangkan sapiku saja tidak mampu. Baiklah kalau begitu, aku ingin meminjam anjingmu untuk membajak sawahku." Karena Dino Kecil berhati baik, maka ia meminjamkan anjingnya. "Baiklah, akan aku pinjamkan, tapi kamu harus berjanji untuk menjaganya." "Baiklah, kamu tenang saja, tak perlu khawatir." Akhirnya Dino Besar membajak sawahnya dengan anjing. Namun lagi-lagi anjing tersebut tidak mau berjalan, tidak mau membajak sawah si Dino Besar. Dengan penuh amarah, dia berkata, "Aku telah dibohongi oleh Dino Kecil. Anjingnya pun tidak berguna sama seperti sapiku. Dia pembohong." Lantas Dino Besar memukul anjingnya hingga tewas. Kemudian keesokan harinya Dino Kecil mendatangi Dino Besar. "Hai Dino Besar, kembalikan anjingku.
Bukankah aku hanya meminjamkannya 2 hari? Anjingmu sudah mati. Anjingmu tidak berguna, kata dino besar. Lalu kemana anjingku? Lihatlah, di sana bangkainya. Dengan hati yang sedih, dino kecil menghampiri bangkai anjingnya. Kemudian dino kecil menguburkan dengan penuh tangisan dan penuh keharuan, karena itu adalah binatang satu-satunya yang dia miliki. Nah, kemudian keesokan harinya, pagi-pagi hendak pergi ke sawah, dino kecil menjumpai, kenapa di sini ada rumpunan pohon bambu? Bukankah ini kuburan anjingku? Iya, benar. Kenapa ditumbuhi bambu-bambu seperti ini? Karena cerdas, ia pun punya ide untuk mengambil bambu-bambu tersebut dan menjadikannya kandang ayam untuk jual. Ya, aku akan memanfaatkan bambu-bambu ini. Aku akan menjualnya ke pasar. Kemudian, siang hari sampai malam hari, ia membuat kurungan ayam. Dan pagi hari pun tiba. Saat ia menghampiri kurungan ayamnya, ia terkejut karena mendapati telur-telur ayam yang banyak sekali. Hah? Apa ini? Bukankah ini? Iya, ini telur ayam. Kenapa bisa ada di sini? Ya, kurungan ayam itu dipenuhi dengan telur-telur ayam. Kemudian pagi itu ia mengurungkan niatnya. Ia tak jadi menjual kurungan ayam, namun melainkan ia membawa telur-telur ayam itu ke pasar. Dan di jalan ia bertemu dengan dino besar. Hai dino kecil, mau pergi kemana kamu? Saya mau pergi ke pasar. Saya akan menjual telur-telur ini. Dari mana kamu mendapatkan telur itu? Bukannya kamu tidak memiliki ayam? Iya, saya memang tidak memiliki ayam, tapi kuburan anjingku menghasilkan pohon bambu. Kemudian aku berpikir untuk membuatnya kurungan ayam. Dan entah apa yang terjadi, pagi-pagi ini kurungan ayamku dipenuhi dengan telur-telur ini. Wow, itu sangat menakjubkan. Boleh aku meminjam kurungan ayammu? Boleh, tentu saja, kata elang kecil yang sangat baik hati. Baiklah, aku pinjam. Kemudian elang besar meminjam kurungan ayam milik dino besar meminjam kurungan ayam milik dino kecil. Esok paginya saat ia menengok, wah, pasti kurungan ayam milik dino kecil penuh dengan telur-telur ayam. Aku bisa menjualnya ke pasar. Saat dilihat, ternyata bukan telur yang penuh di dalam kurungan ayam, melainkan tai ayam penuh di mana-mana. Hah, dasar elang kecil, berani-beraninya dia berbohong padaku. Dengan penuh emosi, akhirnya kurungan ayam itu dibakarnya. Saat siang hari, dino kecil menghampiri dino besar ke rumahnya. Dino besar, aku ingin mengambil kurungan ayam milikku. Kamu berbohong padaku. Kurungan ayammu tidak menghasilkan telur, tapi menghasilkan tai-tai ayam yang penuh dan bau seperti ini. Apa? Itu tidak mungkin. Lalu, di mana sekarang kurungan ayam milik aku? Dengan penuh hati-hati dan hati yang sedih, dia bertanya pada dino besar. Sudah aku bakar. Lihat saja itu abu dan arangnya. Dengan hati yang sedih, ia memunguti abu yang berserakan dan arang-arang yang berserakan, sisa dari bakaran kandang ayam miliknya. Lalu ia pergi ke sawah untuk menengok tanamannya. Ya, dino kecil menanam labu. Kemudian sisa dari
Sisa dari bakaran kandang ayam miliknya ia taburkan pada pohon labu-labu tersebut. Hingga pada akhirnya labu-labu milik Dino kecil berbuah. Dan buahnya sangat lebat dan besar-besar. Namun herannya, setiap hari labu-labu itu ada yang hilang, ada yang mencurinya. Ia mempunyai ide. Dino kecil ingin melihat siapa sang pencuri yang telah mencuri labu-labu miliknya. Akhirnya dia mencari labu yang paling besar, melubanginya, dan dia bersembunyi di dalamnya. Hingga suatu malam tiba, rombongan kera datang ke kebun miliknya. Rombongan kera tersebut mencuri labu-labu miliknya. Kemudian tanpa sengaja ia bersin. Hachim! Kemudian monyet-monyet tersebut hening dan berlari terbirit-birit karena merasa ketakutan. Mana ada labu bisa bersin. Dan dia membawa harta-harta yang dibawanya, perhiasan, uang yang dibawa oleh monyet tersebut ditinggalkannya begitu saja. Kemudian Dino kecil keluar karena dirasa telah sepi dan telah aman, dan mendapati banyak sekali kotak-kotak berisi perhiasan dan emas, kemudian berisi uang. Dia sangat senang karena mendapatkan harta yang begitu banyak. Kemudian keesok paginya dia pulang dan bertemu dengan Dino besar di jalan. Hai Dino kecil, apa yang kau bawa? Aku membawa banyak perhiasan. Dari mana kamu mendapatkannya? Tanya Dino besar penuh ketidakpercayaan. Lihatlah, aku mendapatkan semua ini. Dan dia menceritakan. Dino kecil menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian Dino besar penasaran. Oke, baiklah. Besok giliranku untuk berjaga. Apakah aku diizinkan? Tentu saja. Silahkan, kata Dino kecil dengan hati yang baik dan tidak pernah menyimpan dendam. Kemudian malam hari pun tiba. Dino besar pun masuk ke dalam labu yang terbesar seperti yang diceritakan oleh Dino kecil. Namun para rombongan monyet itu pun datang. Kemudian rombongan monyet itu pun datang dan mencuri seperti biasanya. Dia tidak kapok dan tidak merasa takut atas apa yang terjadi kemarin. Karena monyet-monyet pun penasaran, ingin mengambil harta-hartanya yang tertinggal. Namun sangat disayangkan, Dino besar yang bersembunyi di dalam labu yang terbesar dibawa oleh rombongan monyet ke atas gunung. Dan sayangnya lagi, karena beban yang terlalu berat, labu yang besar dan diisi oleh Dino yang besar, maka monyet-monyet itu tidak kuat mengangkat labu yang dibawanya. Kemudian labu itu jatuh dan terperosok ke dalam jurang. Kemudian labu besar yang berisi Dino itu tergelincir ke dalam jurang, sehingga mengakibatkan Dino besar mati di dalamnya. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.